Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustina dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Baluk Diwa Makassar, angkatan 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe larutan. Pengertian larutan dan zat terlarut. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu larutan. Larutan merupakan campuran homogen. Mengapa disebut campuran homogen? Karena terdiri atas dua atau lebih senyawa. Dan disebut homogen karena komposisi dan sifat-sifatnya seragam. Artinya bahwa masing-masing komponennya itu tidak dapat dilihat dengan secara sendiri-sendiri. Kemudian kita melangkah ke zat terlarut, di mana zat terlarut ini merupakan komponen larutan yang jumlahnya lebih kecil dan juga disebut pelarut dalam larutan. Salah satu contohnya itu seperti pada campuran gas. Tipe larutan secara umum ada beberapa, yaitu pertama yaitu padat, contohnya seperti kuningan. Kemudian yang kedua yaitu cair, dimana contohnya itu seperti air laut, cuka, dan soda. Kemudian yang ketiga yaitu gas, contohnya seperti udara dan gas alam. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambarnya di samping. Pada gambar ini ada juga komponen yang menyusun ketiga tipe larutan tersebut. Di dalam konsentrasi larutan ada jumlah zat terlarut yang ada dalam sejumlah pelarut atau larutan. Untuk itu harus ditetapkan, yaitu pertama unit satuan yang digunakan untuk mengukur zat terlarut. Yang kedua, apakah jumlah kedua yang diukur adalah pelarut atau semua larutan. Unit satuan yang digunakan untuk mengukur jumlah keduanya. Yang pertama yaitu ada persen massa, di mana persen massa ini menyatakan jumlah zat terlarut dalam larutan, di mana jumlah adalah massanya. Untuk lebih jelasnya kita pahami mengenai persen massa, kita bisa perhatikan dan lihat gambar sesuai dengan rumus yang tertera pada slide ini. Kita perhatikan gambarnya. Kemudian kita pahami apakah rumus yang tertera pada gambar ini dapat dipahami secara baik. Bagian dari konsentrasi larutan kita ke bagian kedua yaitu persen volume. Dalam menghitung persen volume sama dengan persen massa, hanya saja yang membedakan yaitu satuannya bukan gram melainkan unit satuan mililiter. Untuk lebih kita pahami dengan baik, kita perhatikan gambar yang tertera pada slide ini. Kemudian konsentrasi yang ketiga yaitu persen volume atau massa atau volume persen massa, di mana konsentrasi ini merupakan gabungan dari massa volume dan massa persen dengan unit satuannya yang dimiliki yaitu gram atau mililiter. Untuk lebih memahaminya, ada rumus yang tertera pada slide ini. Kita bisa perhatikan dengan baik agar ketika kita mengerjakan mengenai tentang massa volume atau massa persen itu, kita dapat mengerjakannya dengan baik sesuai dengan rumus atau cara-cara yang digunakan dalam mengerjakan konsentrasi larutan. Molalitas merupakan ukuran konsentrasi dari suatu zat terlarut di dalam suatu larutan dalam hal jumlah zat dan sejumlah massanya itu dari pelarut. Kemudian definisi fraksi mol. Fraksi mol merupakan salah satu satuan konsentrasi larutan selain molalitas dan perbandingan jumlah mol suatu zat atau disingkat NT dalam larutan dengan jumlah mol seluruh zat atau NP dalam suatu larutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai larutan koloid. Adapun pengertian larutan koloid yaitu
suatu bentuk campuran atau biasa juga disebut dengan sistem dispersi atau larutan koloid ini terdiri dari dua campuran atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar. Larutan koloid dapat juga diartikan sebagai sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel kecil dari suatu zat yang biasa disebut dengan fase terdispersi. Dalam fase lain, larutan koloid ini disebut medium pendispersi, baik secara fase terdispersi maupun secara medium pendispersi. Dapat berbentuk padat, cair, maupun gas. Larutan koloid ini memiliki sistem dispersi koloid yang bersifat heterogen. Jenis-jenis larutan koloid sesuai dengan gambar yang tertera pada slide ini dapat diperhatikan ada frasa zat terdispersi, frasa zat pendispersi, kemudian jenis larutan koloidnya serta contoh-contohnya. Pertama yaitu frasa zat terdispersinya itu padat, kemudian pendispersinya itu berbentuk cair, kemudian jenis larutan koloidnya itu sol. Contohnya seperti tanah liat, koloid, dan emas. Masih ada beberapa contoh dari jenis larutan koloid ini. Untuk lebih jelasnya kita pahami, kita bisa perhatikan gambarnya. Mulai dari frasa zat terdispersi, pendispersi, jenisnya, sampai contohnya. Kita bisa perhatikan dengan baik dan seksama contoh-contohnya yang biasa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari.